Ditemukan mayit antara korban begal karena pakai helm tapi tidak ada motornya di SD Ciberem. Belum diketahui identitasnya karena lagi nungguin polisi. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu pembunuhan yang tubuhnya ditemukan oleh warga masih menggunakan helm di pinggir jalan dengan luka pada bagian wajahnya. Korban ini merupakan seorang pegawai bank keliling terbunuh oleh nasabahnya sendiri. Bagaimana kronologi lengkapnya? Yuk kita simak videonya. Kisah berawal pada suatu pagi, hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar jam 05.45 menit. Pagi itu, udara terasa sejuk dan langit pun sudah mulai terang. Ada salah satu warga sedang melintas di depan SD Negeri Sampiren 2, Jalan Nakara nomor 35, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Pagi itu, dirinya sedang berjalan menuju pulang ke rumah selepas melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Namun, di tengah-tengah menikmati indahnya pagi, langkah kakinya pun terhenti. Secara tidak sengaja, dia melihat adanya sesosok pria tergeletak di taman dengan posisi terlentang. Pria tidak dikenal itu tergeletak bersimbah darah dan masih menggunakan helm berwarna merah. Sontak, dia pun segera memberitahu warga sekitaran tentang temuannya tersebut. Beberapa warga langsung berkumpul dan penemuan itu pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setibanya polisi di lokasi kejadian, polisi pun segera melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap tubuh korban. Terdapat luka-luka tajam pada bagian wajahnya. Ada dugaan pria tersebut merupakan korban begal lantaran tubuhnya ditinggalkan begitu saja dan masih menggunakan helm. Namun, polisi tidak menemukan adanya kendaraan pria tersebut dan juga barang-barang pribadi miliknya. Di TKP, polisi hanya menemukan barang bukti berupa helm, pakaian korban, satu botol air mineral, dan sandal milik korban. Sementara identitas korban ini, polisi mendapatkan titik terang. Di saat polisi sedang melakukan olah TKP, ada seorang pria mendekati. Sontak saja, pria itu pun menangis histeris ketika mengenali sosok korban yang ditemukan merupakan seorang warga Kadipaten, Kabupaten Majalengka bernama Francisco Nainggolan berusia 30 tahun. Terungkapnya identitas korban dengan cepat menjadi langkah awal polisi memulai penyelidikan guna mengungkap pelaku pembunuhan. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Tito Witular mengatakan hasil olah TKP ditemukan adanya luka sayatan pada bagian wajah, tangan kiri, dan tangan kanan. Namun pihak kepolisian pun belum bisa memastikan apakah kasus ini begal atau pembunuhan. Polisi pun masih terus mendalami kasus pembunuhan tersebut dan polisi segera melakukan evakuasi kepada tubuh korban dibawa menuju RSUD Majalengka guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Identitas korban diketahui telah memiliki seorang istri bernama Merke Boru Simbolon. Dari pernikahan keduanya telah dikaruniai satu anak yang masih kecil. Francisco sendiri bekerja di salah satu koperasi dengan posisi sebagai debt collector. Dari sanalah pihak kepolisian pun menggali lebih dalam dan mencari informasi lebih lanjut terkait pembunuhan Francisco. Pihak kepolisian mulai melakukan pelacakan signal ponsel dan motor milik korban dikarenakan kedua benda itu tidak ditemukan pada saat tubuh korban ditemukan. Dari keterangan saksi, selain motor dan ponsel yang hilang, ada tas yang biasa dibawa oleh korban berisikan uang cash sebesar Rp1.270.000. Ada dugaan pada kasus ini jika korban telah mengalami perampokan yang disertai dengan kekerasan, mengakibatkan korban ini kehilangan nyawanya.
Namun itu semua hanya dugaan awal polisi saja, dikarenakan polisi masih bekerja melakukan penyelidikan dan belum bisa memastikan motif sebenarnya pada kasus ini. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan serta pelacakan, kurang dari 36 jam setelah penemuan tubuh korban, pihak kepolisian berhasil mengkonfirmasi terduga pelaku ini sekaligus lokasi yang diduga pelaku bersembunyi. Satuan Reserse Kriminal Polres Majalengka yang khawatir buruannya melarikan diri segera bergerak cepat, yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pada jam 21.20. Polisi berhasil meringkus seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan tersebut bernama Toto Dartok, berusia 34 tahun, warga Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, gerak-gerik dari Toto ini sudah diintai oleh polisi ketika dirinya sedang mengembala bebek di area persawahan Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Awal penyergapan semua berjalan lancar, namun saat di tengah-tengah perjalanan dibawa kembali ke Majalengka, Toto ini sempat berusaha untuk melarikan diri. Seketika, timah panas pun terpaksa bersarang pada kakinya. Setelah menjalani perawatan atas lukanya itu, Toto pun dilakukan pemeriksaan terkait kematian dari Francisco Nainggolan. Dari hasil pemeriksaan polisi, ternyata Toto dan korban ini sudah saling mengenal, dikarenakan pelaku merupakan nasabah dari korban. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa Francisco dikarenakan tersinggung atas perkataan dari korban saat diminta sertifikat rumah untuk jaminan hutang miliknya. Permintaan yang tidak masuk akal itu membuat Toto sangat emosi hingga terjadi perdebatan, lalu perkelahian, dan berakhir dengan pembunuhan. Kronologi pembunuhan ini bermula saat Francisco sedang menjalankan tugasnya sebagai debt collector untuk menagih dan mendatangi Toto. Pada hari Sabtu malam tanggal 27 Januari 2024, sekitar pada jam 21.00, korban berhasil menemukan Toto di depan halaman sekolah dasar. Korban datang untuk menagih hutang sebesar 2 juta rupiah yang sudah jatuh tempo. Namun dikarenakan tidak memiliki uang, Toto pun memberikan penawaran kepada Francisco untuk menerima sepeda motornya sebagai jaminan atas hutang miliknya. Tawaran motor yang diberikan oleh pelaku ditolak mentah-mentah oleh korban. Korban Francisco ini justru meminta jaminan yang lebih besar, yaitu meminta sertifikat rumah dari pelaku Toto sebagai pengganti jika utangnya tidak bisa dibayar. Mendengar permintaan itu, Toto langsung naik pitam hingga terjadi perdebatan. Korban tidak peduli dan tetap ngotot meminta sertifikat rumah. Permintaan yang tidak masuk akal dibandingkan nilai hutang dari korban membuatnya sangat emosi dan terjadilah duel 1 lawan 1 dengan Francisco di lokasi kejadian. Tanpa disangka, Toto yang terlihat kurus dan kecil ini pada saat perkelahian tersebut, Toto menang dan membuat Francisco tersungkur tidak sadarkan diri. Setelah korban ini tergeletak di tanah, Toto sempat pergi meninggalkan Francisco. Namun, langkah kakinya terhenti. Toto pun baru teringat bagaimana jika Francisco ini masih hidup. Toto khawatir dirinya akan dilaporkan ke polisi oleh Francisco. Akhirnya dia pun kembali lagi, kali ini niat untuk menghabisi nyawa Francisco. Toto melihat sebuah gubuk yang tidak jauh dari lokasi awal, dan di dalam gubuk itu dia menemukan adanya sebilah golok di sana. Tanpa berpikir panjang, Toto pun langsung mengambilnya dan membawa ke tempat Francisco berada. Pada saat tiba di lokasi, ternyata Francisco ini pun sudah sadarkan diri. Toto langsung menyerang Francisco menggunakan golok. Korban pada saat itu hanya bisa menangkis serangan golok dengan tangan kanan dan kirinya. Korban yang sedang menggunakan helm, otomatis yang menjadi target adalah wajah korban. Dan serangan brutal itu pun mengenai wajah dari korban. Dalam posisi terjatuh, pelaku
membabat wajah korban dengan bertubi-tubi sebanyak 9 kali. Dan di sanalah Francisco meninggal dunia akibat pendarahan hebat pada bagian wajah dan kedua tangannya. Setelah Francisco tidak bernyawa, Toto membawa sejumlah barang pribadi milik korban, mulai dari motor, ponsel, dan tas berisikan uang. Lalu Toto pun pergi meninggalkan Francisco begitu saja di depan halaman sekolah dasar, hingga tubuhnya ditemukan oleh warga pada keesokan harinya. Pihak keluarga pun sangat berharap jika pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya itu. Setelah pelaku tertangkap, keesokan harinya tubuh Francisco sudah tiba di kampung halamannya dan segera dimakamkan di Dusun Kutaraja, Desa Bukit Tinggi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024. Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, pihak kepolisian melakukan rekonstruksi ulang yang digelar langsung di TKP halaman SDN Simperen 2. Dalam reka ulang tersebut, sedikitnya ada 44 adegan yang ditampilkan yang juga disaksikan secara langsung oleh pihak keluarga dan dijaga ketat oleh polisi. Dari hasil reka ulang pembunuhan itu terungkaplah fakta kebohongan dari pelaku ini. Jika sajam golok yang dibawa oleh pelaku Toto merupakan miliknya sendiri yang sengaja dia simpan di dalam gubuk. Hal lain yang terungkap adalah jika Toto ternyata memiliki banyak hutang, bukan hanya pada satu tempat saja. Hal itulah yang menyebabkan Toto tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Hanya tidak dijelaskan secara rinci apakah golok itu sengaja disimpan di gubuk untuk membunuh korban atau memang biasa digunakan untuk berkebun. Dengan terungkapnya fakta jika golok itu sudah dibawa oleh pelaku dari rumahnya dan disimpan di dalam gubuk, otomatis pembunuhan ini masuk ke dalam pembunuhan berencana yang membuat pelaku terjerat pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Guys, kalian semua tahu bunga yang tinggi jika meminjam uang kepada rentenir. Sebaiknya berpikir ulang jika ingin meminjam uang. Namun kalau sampai harus berhutang, namanya hutang harus dibayar dengan segala resikonya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?